Pria ini pulang ke rumah, mendapati pemandangan yang sangat mengerikan. Istrinya terbaring di lantai, dengan kepalanya ada di dalam mulut buaya. Tapi sepertinya dia tidak khawatir. Pria ini menepuk pundak untuk membangunkan istrinya, lalu menarik tubuhnya keluar dari mulut sang buaya. Tak lama kemudian istrinya terbangun, mengagetkan suaminya. Matanya lalu terbuka, kemudian ia langsung memeluk sang suami, berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Ternyata ini tidaklah nyata, hanya akting dari istrinya, guys. Buaya ini ternyata hanyalah sebuah boneka, tapi harganya mahal juga, hanya untuk sebuah mainan. Ternyata ini bukanlah prank yang pertama dari istrinya. Beberapa hari yang lalu, pria ini menemukan istrinya terkapar di lantai dengan mulut bercucuran darah. Pria ini langsung panik, mencoba membangunkan istrinya. Flashback indah kenangan istrinya mulai muncul di pikirannya. Pria ini belum siap kehilangan sang istri. Dia lalu mencoba menelpon ambulan, dan di saat itulah tiba-tiba kakinya ditarik oleh sang istri. Wanita ini tiba-tiba bangun. Pria ini kaget setengah mati, hampir saja membuat jantungnya copot. Akan tetapi istrinya malah tertawa terbahak-bahak. Kena tipu nih ye. Dan semenjak saat itulah istrinya selalu menyiapkan sebuah kejutan ketika suaminya pulang. Per hari pemandangannya pun berbeda-beda. Hari ini dia cosplay jadi tentara yang ditembak oleh penjajah. Muka suaminya masem banget melihat pemandangan ini setiap hari. Sementara istrinya tersenyum dengan sangat puas. Tapi kali ini ketika suaminya pulang, dia tidak melihat istrinya ada di mana-mana. Tapi ketika di dapur, dia melihat sebuah anak panah. Namun istrinya tidak ada di sana. Ternyata dia sembunyi di antara dinding dan sedang berpura-pura dipanah oleh suku Indian sampai menembus kepalanya. Karena cosplay setiap hari, properti yang digunakan pun sangat banyak. Dan hal ini malah mencuri perhatian dari tetangganya. Wanita ini membuka kantong sampah yang tadi dibuang. Saking realistisnya boneka ini, tetangganya sampai kaget setengah mati dan mengira pria ini telah memotong-motong tubuh istrinya sendiri. Satu kampung pun sampai dibuat heboh karenanya. Pria ini akhirnya tidak tahan dan dia pun curhat kepada rekan kerjanya. Temannya lalu bilang, mungkin istrimu bosan karena di rumah seharian. Kemudian memberikan saran agar pria ini juga mengikuti permainan sandiwara istrinya untuk membuatnya senang. Maka dari itu ketika dia pulang ke rumah, mendapati istrinya telah terkapar dan berpura-pura habis kalah perang. Pria ini lalu memutuskan untuk larut dalam sandiwara itu. Dia menangisi kepergian istrinya, lalu berkata, "Aku berjanji akan membalaskan dendamu." Pria ini totalitas sekali. Dia sampai berteriak dan menangis. Sementara istrinya yang mendengar hal itu senyum-senyum sendiri. Tangisnya semakin jadi ketika melihat harga kostum yang dikenakan oleh istrinya. Pria ini begitu kaget ketika dia buka pintu. Istrinya sudah berdandan ala Cleopatra si Ratu Mesir. Pria ini mendekatinya, lalu istrinya tiba-tiba mengagetkannya. Kemudian tertawa terbahak-bahak. Suaminya lalu memberikan selembaran kertas, lalu menyuruhnya untuk mendaftar pekerjaan yang ada di sana. Pria ini berpikir, jika istrinya sudah bosan berada di rumah, maka jika sambil bekerja, dia masih punya kegiatan lain. Walaupun sebenarnya tidak setuju, tetapi wanita ini mencoba menuruti perkataan sang suami. Wanita ini lalu pergi ke tempat laundry untuk melamar pekerjaan di sana sebagai pekerja paruh waktu. Akan tetapi pada malam harinya, ternyata istrinya nggak kapok-kapok, masih saja memberikan suaminya kejutan. Kali ini dia berpura-pura sebagai korban pencurian. Bahkan istrinya berkata bahwa dia terinspirasi ketika sedang bekerja. Lama-lama pria ini tidak tahan lagi. Dia lalu mengatakan kepada istrinya untuk tidak lagi berpura-pura sebagai orang yang sudah tewas ketika dia pulang ke rumah. Pria ini kemudian pergi, sementara istrinya hanya bisa terdiam. Keesokan harinya, Nana mengajak istri teman suaminya pergi ke suatu tempat untuk menghilangkan stres. Karena wanita ini bisa membaca,
bahwa sebenarnya mereka mempunyai banyak masalah. Sementara itu ketika suaminya pulang, wanita ini lagi-lagi tidak bisa menghilangkan kebiasaannya. Namun karena sudah dilarang untuk berpura-pura sebagai orang yang sudah tiada, kali ini istrinya malah cosplay jadi hantu. Suaminya sampai cuma bisa geleng-geleng kepala.